Bung Karno menawarkan sebuah jalan persatuan yang mampu mempersatukan seluruh anak bangsa dalam satu rumah besar bernama Indonesia. Ketika berbicara tentang Papua, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang salah satu perjuangan terbesar dalam perjalanan hidup Bung Karno. Bagi sang proklamator, Papua bukan sekadar wilayah paling timur Indonesia, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan, persatuan nasional, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Bung Karno telah menegaskan bahwa wilayah Indonesia meliputi seluruh bekas Hindia Belanda, termasuk Papua yang saat itu dikenal sebagai Irian Barat. Namun, setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar KMB pada 27 Desember 1949, Belanda masih mempertahankan Irian Barat di bawah kekuasaannya. Bung Karno menolak keras pemisahan tersebut. Dalam berbagai pidatonya beliau menegaskan bahwa revolusi Indonesia belum selesai selama Irian Barat masih berada di bawah kolonialisme. Karena itu, perjuangan merebut kembali Papua bukan hanya soal wilayah, tetapi soal harga diri bangsa, anti-kolonialisme, dan penyempurnaan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tersebut mencapai puncaknya pada 19 Desember 1961, ketika Bung Karno mencanangkan Trikomando Rakyat Trikora di Yogyakarta. Melalui Trikora, Bung Karno menyerukan perjuangan nasional untuk membebaskan Irian Barat dari kolonialisme Belanda, tekanan diplomasi internasional, dukungan negara-negara Asia Afrika, serta perjuangan politik Indonesia akhirnya membuahkan hasil melalui Perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962. Namun jauh sebelum Papua secara resmi diserahkan kepada Indonesia, Bung Karno telah menunjukkan pandangan yang sangat visioner. Beliau memahami bahwa keberhasilan perjuangan Papua tidak cukup hanya dengan mengembalikan wilayahnya ke dalam NKRI. Yang lebih penting adalah mempersiapkan manusia Papua sebagai pemilik masa depan tanahnya sendiri. Karena itulah pada 10 November 1962, Bung Karno mendirikan Universitas Cendrawasih melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 389 tahun 1962. Pendirian Universitas Cendrawasih merupakan langkah yang sangat bersejarah. Bahkan sebelum Papua resmi masuk ke dalam administrasi Indonesia, Bung Karno telah membangun perguruan tinggi negeri pertama di tanah Papua sebagai pusat pendidikan dan kaderisasi putra-putri Papua. Yang menarik, nama Cendrawasih dipilih langsung atas persetujuan Bung Karno setelah mendapat masukan dari sejumlah tokoh nasional, termasuk Profesor Muhammad Yamin. Burung Cendrawasih dipilih karena merupakan simbol kebanggaan Papua yang dikenal dunia sebagai Bird of Paradise atau burung surga. Melalui nama tersebut, Bung Karno ingin menunjukkan bahwa Papua memiliki identitas kebudayaan dan martabat yang harus dihormati sebagai bagian dari Indonesia. Universitas Cendrawasih tidak sekadar menjadi kampus pertama di Papua, tetapi menjadi simbol pengakuan negara terhadap kemampuan dan masa depan orang asli Papua. Dalam pandangan Bung Karno, pendidikan adalah alat pembebasan rakyat dari kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Karena itu, Universitas Cendrawasih dibangun untuk melahirkan generasi intelektual Papua yang kelak mampu memimpin daerahnya sendiri. Dari kampus inilah lahir ribuan sarjana Papua yang kemudian menjadi gubernur, bupati, anggota legislatif, hakim, yaksa, dokter, akademisi, birokrat, dan tokoh masyarakat di seluruh tanah Papua. Jika Trikora adalah simbol perjuangan Bung Karno membebaskan Papua dari kolonialisme, maka Universitas Cendrawasih adalah simbol perjuangan Bung Karno membebaskan Papua melalui pendidikan. Perjuangan Bung Karno kemudian mencapai tonggak sejarah penting pada 1 Mei 1963 ketika United Nations Temporary Executive Authority UNTA secara resmi menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Tanggal tersebut menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam hubungan Papua dan Indonesia. Sebagai bentuk kepercayaan kepada orang asli Papua, Bung Karno kemudian menunjuk Eliezer Janbonai sebagai gubernur pertama setelah integrasi Papua ke Indonesia. Penunjukan ini memiliki makna yang sangat penting, karena menunjukkan bahwa sejak awal, Bung Karno menghendaki orang Papua menjadi pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri. Selanjutnya pada tahun 1964, Bung Karno kembali mempercayakan kepemimpinan Papua kepada Frans Kaisiepo, salah satu tokoh nasionalis terbesar
Papua yang sejak masa perjuangan telah memperjuangkan penyatuan Papua dengan Indonesia, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Bung Karno tidak memandang orang Papua sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek dan pemimpin masa depan Papua. Sebagai penghormatan terhadap perjuangan tersebut, pada era Bung Karno Kota, Jayapura pernah diberi nama Soekarnopura pada tahun 1945. Ini menjadi simbol kedekatan sejarah antara Papua dan Bung Karno. Hingga kini nama Soekarnopura masih dikenang sebagai salah satu jejak sejarah paling kuat Bung Karno di tanah Papua. Perhatian Bung Karno terhadap Papua juga diwujudkan di Jakarta. Pada 17 Agustus 1963, beliau meresmikan Monumen Pembebasan Irian Barat sebagai simbol kemenangan bangsa Indonesia dalam perjuangan membebaskan Papua dari kolonialisme. Setahun kemudian pada 17 September 1964, Bung Karno meresmikan Mes Cenderawasih atau yang lebih dikenal sebagai Mes Papua di Jakarta. Fasilitas ini dibangun sebagai tempat tinggal, pembinaan dan pengembangan mahasiswa serta generasi muda Papua yang menempuh pendidikan di ibu kota negara. Hingga kini, Mes Cenderawasih tetap dikenang sebagai simbol perhatian Bung Karno terhadap masa depan generasi Papua. Namun sesungguhnya warisan terbesar Bung Karno di Papua bukanlah gedung, monumen atau jabatan pemerintahan. Warisan terbesar itu adalah Marhainisme. Marhainisme mengajarkan keberpihakan kepada rakyat kecil, penghormatan terhadap martabat manusia, gotong royong persatuan nasional, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Papua yang menjunjung tinggi solidaritas, kebersamaan, dan kehidupan komunal. Dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1944, Bung Karno memperkenalkan konsep Trisakti yaitu Anaxoris berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Ketiga prinsip tersebut sangat relevan bagi Papua hingga saat ini. Berdaulat dalam politik berarti orang asli Papua harus memiliki ruang yang adil dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Berdikari dalam ekonomi berarti kekayaan alam Papua harus dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Papua. Berkepribadian dalam kebudayaan berarti adat, bahasa, seni, dan identitas budaya. Papua harus dihormati sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Semangat berdikari yang diajarkan Bung Karno juga sangat relevan dengan kekayaan pangan lokal Papua. Sagu, ubi, keladi, pisang, dan berbagai hasil alam, Papua merupakan bagian dari kedaulatan pangan yang sejak dahulu diperjuangkan Bung Karno. Baginya, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri dan menghidupi rakyatnya dari kekuatan sendiri. Karena itu, gerakan penanaman sagu, pemberdayaan masyarakat adat, penguatan pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan kepemimpinan orang asli, Papua merupakan bentuk nyata dari napas Marhainisme Bung Karno yang terus hidup di tanah Papua hingga hari ini. Sejarah mencatat bahwa Bung Karno tidak hanya memperjuangkan Papua kembali ke Indonesia. Ia juga membangun fondasi pendidikan melalui Universitas Cenderawasih, memberikan kepercayaan kepada putra-putra Papua untuk memimpin daerahnya sendiri, menghadirkan simbol-simbol kehormatan seperti Soekarnopura, Monumen Pembebasan Irian Barat dan Mes Cenderawasih, serta mewariskan nilai-nilai Trisakti dan Marhainisme sebagai arah pembangunan Papua di masa depan. Papua dalam napas Marhainisme, Bung Karno adalah kisah tentang perjuangan membebaskan tanahnya, mencerdaskan manusianya, memuliakan budayanya, memperkuat persatuannya, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Dari Trikora 19 Desember 1991, berdirinya Universitas Cenderawasih 10 November 1962, integrasi Papua 1 Mei 1963, hingga lahirnya Soekarnopura dan kepemimpinan putra-putra Papua pada tahun 1964, seluruh jejak sejarah itu membuktikan bahwa Papua memiliki tempat yang istimewa dalam hati dan perjuangan Bung Karno. Karena itu, Papua dalam napas Marhainisme Bung Karno bukan sekadar tema peringatan, melainkan amanat sejarah untuk terus membangun Papua yang berdaulat, berdikari, berkepribadian, adil, makmur, dan bermartabat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, Marhainisme adalah keberpihakan kepada rakyat kecil. Marhainisme adalah keberanian melawan ketidakadilan. Marhainisme adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di tanah Papua,
Semangat Maharanisme harus diwujudkan dalam perjuangan untuk menentang seluruh tindakan oligarki